Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurul Isla Amelia dengan NIM 21030550106. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang saya dapat dari jurnal dengan topik anemia. Adapun identitas jurnal yaitu judul angka kejadian anemia pada remaja dari Jurnal Ilmiah Indonesia, volume dan halaman volume 1 nomor 4 dan halaman 357 sampai 364. Penulisnya yaitu Hermiati Nasruddin, Rahmat Faisal Samsu, dan Dinda Permatasari. Tahun terbitnya itu 2021 dengan tujuan untuk mengetahui angka kejadian anemia yang ada pada remaja yang ada di Indonesia. Pendahuluannya yaitu anemia gizi besi adalah anemia yang timbul karena kosongnya cadangan zat besi di dalam tubuh sehingga pembentukan hemoglobin terganggu. Hemoglobin adalah bagian dari sel darah merah yang digunakan untuk menentukan status anemia, yang dimana nilai normal kadar hemoglobin pada wanita adalah 12-16 gram per desiliter. Kemudian ada faktor penyebab tingginya angka kejadian anemia pada remaja, yaitu ada rendahnya asupan zat besi dan zat gizi lainnya seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan vitamin B. Kemudian karena kesalahan dalam mengonsumsi zat besi, misalnya konsumsi zat besi bersamaan dengan zat lain yang dapat mengganggu penyerapan zat besi tersebut. Kemudian ada gejala anemia. Gejala pertama yaitu pucat, sulit fokus, penurunan sistem kekebalan, gejala 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Kemudian yang terakhir ada kehilangan selera makan. Adapun kerugian yang disebabkan oleh anemia di Indonesia yaitu sebesar 62,2 triliun per tahun atau sekitar 5,8 miliar US dollar. Nilai tersebut merupakan 0,711% dari produk domestik bruto Indonesia. Kerugian ekonomi tersebut dihitung berdasarkan kerugian akibat penurunan kecerdasan, produktivitas kerja, dan peningkatan biaya perawatan akibat kejadian berat badan lahir rendah atau BBLR. Adapun upaya mengatasi permasalahan anemia, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi permasalahan anemia, khususnya pada wanita dengan melakukan program suplementasi zat besi yang pada awalnya hanya diberikan pada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang diberikan sebanyak minimal 90 tablet tambah darah. Yang saat ini pemerintah mengembangkan program suplementasi zat besi dengan sasaran remaja dari usia 12 tahun sampai 18 tahun melalui institusi pendidikan. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode review artikel. Sumber datanya berasal dari literatur melalui internet berupa hasil dari publikasi jurnal. Dalam hal kepustakaannya menggunakan literatur internasional dan nasional. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama ada hasil. Indonesia adalah negara berpenghasilan rendah hingga menengah dengan 10,6% penduduknya masih hidup dalam kemiskinan pada tahun 2017. Yang dimana kemiskinan adalah akar penyebab sebagian besar kekurangan gizi seperti kekurangan zat besi. Adapun prevalensi anemia di Jawa Barat, pada remaja usia 13 sampai 19 tahun di Jawa Barat, prevalensi anemianya mencapai 42,4% yang disebabkan dari beberapa faktor, yaitu kurangnya asupan energi, protein, dan zat besi, kurangnya asupan vitamin C, kebiasaan minum kopi dan teh, dan pola menstruasi.
Kemudian ada prevalensi anemia di SMK di Kota Bekasi. Yang didapatkan siswa yang mengalami anemia 106 orang dari 343 siswa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena kondisi menstruasi atau haid, kemudian ada status gizi, peningkatan pendidikan ibu, dan asupan zat besi serta protein yang kurang. Kemudian ada prevalensi anemia pada siswi SMPN 1 Majene yang dilakukan pada siswi kelas 7 di SMPN 1 Majene, ditemukan yang menderita anemia itu sebanyak 21,6%, yang menderita wasting ada 10,3%, yang menderita wasting dan anemia ada 0,9%, dan yang menderita kekurangan energi kronik atau KEK sebanyak 79,3%, dan yang mengalami kekurangan energi kronik dan anemia sebanyak 9,8%, yang dimana kekurangan energi kronik dan anemia itu saling berhubungan, sehingga disarankan bahwa setiap remaja putri tetap perlu mengonsumsi makanan bergizi dan mengonsumsi suplemen zat besi yang mengendalikan anemia. Kemudian ada pembahasan pada penelitian ini dilakukan pada anak dengan status sosial ekonomi rendah, yang dimana status sosial ekonomi rendah diketahui menjadi salah satu faktor risiko terjadinya iron deficiency atau ID dan iron deficiency anemia atau ADA. Pada penelitian di Jakarta mendapatkan hasil penelitian yang dimana sebagian respondennya dalam masa menstruasi yang memiliki kadar hemoglobin pada rentan 10,4 sampai 10,5 gram per desiliter dengan kategori anemia ringan yang akan mengalami penurunan selama menstruasi sebanyak 0,4 sampai 1,27 gram per desiliter. Namun sebagian besar responden dalam penelitian ini kesehariannya kurang mengonsumsi protein hewani yang bersumber dari ikan, hati, dan daging, serta sebagian dari mereka banyak mengonsumsi makanan fast food selama menstruasi. Adapun faktor penyebab responden tidak mengonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin zat besi, yaitu karena mayoritas orang tua pada para responden bekerja sebagai pedagang dan buruh, sehingga faktor ekonomi menjadi alasan utama sulitnya mendapatkan sumber bahan pangan protein yang tinggi untuk dikonsumsi setiap harinya. Kemudian ada studi pendidikan gizi di Semarang, yaitu meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa dalam menjalani pola makan yang seimbang. Yang rata-rata pengetahuan sebelum diberikan pendidikan gizi yaitu sebanyak 66,46%, dan kemudian meningkat menjadi 71,61% setelah dilakukan intervensi. Yang dimana cara pemberian status gizi pada siswa melalui poster, buklet, leaflet, dan penyuluhan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu berdasarkan dari hasil artikel review yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan angka kejadian anemia pada remaja yang disebabkan karena kurangnya edukasi tentang asupan gizi yang seimbang, yang dimana selama masa remaja anemia akan diperkirakan menjadi masalah gizi terbesar. Kemudian anemia pada remaja dan dewasa muda dapat berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan kognitif mereka. Pemberantasan anemia pada remaja putri adalah dengan meningkatkan suplementasi zat besi dengan upaya peningkatan pengetahuan yang dapat dilakukan melalui pendidikan gizi sedini mungkin. Itu saja materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.